Satu Nasional TV kini hadir menyuguhkan segala berita, di antaranya politik, ekonomi, hukum, megapolitan, pendidikan, kesehatan, daerah, seni budaya, kuliner. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait kepengurusan Partai Berkarya. Putusan itu dijatuhkan pada Selasa, tanggal 22 Maret tahun 2022. Itu artinya, MA mengakui Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Muhdi PR. Sekjen Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang mengakui, dinamika yang terjadi di tubuh Partai Berkarya memang cukup menyita perhatian. Namun, Badarudin yang ditemui TV1 Nasional, Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022, bersyukur putusan kasasi MA menguatkan Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Muhdi PR. Badarudin menegaskan, kini Partai Berkarya tengah berbenah dan menyiapkan segala sesuatunya, untuk verifikasi administrasi dan faktual untuk menjadi peserta pemilu 2024. Menurutnya, tahapan untuk verifikasi sudah dimulai. Penentuan akan menjadi peserta pemilu atau tidak akan ditentukan pada hasil verifikasi Desember tahun 2022 mendatang. Untuk memperkuat soliditas di tubuh partai, Badarudin menyatakan Partai Berkarya akan menggelar musyawarah nasional luar biasa pada tanggal 25 hingga tanggal 27 Mei di Jakarta. Munas tersebut akan dihadiri pengurus Partai Berkarya di seluruh provinsi. Badarudin mengungkapkan Munas tersebut untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan akibat dinamika yang terjadi. Dia juga berharap hasil Munas menghasilkan sesuatu yang terbaik, serta untuk mempermudah dalam pengurusan untuk verifikasi administrasi dan faktual di KPU. Ya, saya kira biasa saja. Alamat kantor lama kita di Antasari 20 itu yang sekarang ditempati oleh teman-teman Parsindo, saya kira hal biasa. Karena kan per 30 Juli 2020 kita sudah pindah kantor yang sekarang di Marga Satwa Raya nomor 11. Persoalan di sana sebelumnya ada aktivitas yang mengatasnamakan Partai Berkarya, saya kira secara aturan juga sudah tidak diakui. Nah, apalagi sekarang sudah ditempati oleh partai lain, dalam hal ini Parsindo. Saya kira itu biasa-biasa saja, dan kita juga memberikan selamat ya, menempati sekretariat atau kantor baru, dan mungkin juga mereka lagi mempersiapkan proses verifikasi untuk menjadi peserta pemilu 2024. Kita doakan mudah-mudahan juga bisa lolos bersama Partai Berkarya untuk menjadi peserta pemilu yang resmi, yang sah di 2024 nanti. Kalau Pak Tommy atau Cendana ini hampir dari pemilu ke pemilu kan selalu dicatut ya namanya. Persoalan apa benar atau tidak kan tergantung dari beliau. Mungkin ada kesepakatan atau dipinjamkan atau bagaimana, kan belum tentu harus beliau pindah ke partai Parsindo kan. Walaupun tempatnya itu salah satu properti beliau, tapi kan untuk pindah ke partai kan harus dilalui prosedur, apakah dia sudah punya KTA atau udah punya pernyataan bahwa beliau di sana atau tidak. Dan saya yakin dan percaya Pak Tommy ini masih di kita dan juga bagian dari keluarga besar Partai Berkarya, apalagi kalau partai ini lolos jadi peserta pemilu 2024. Kita berharap beliau masih sama-sama kita. Begitu juga dengan Parsindo, mungkin beliau akan mengambil sikap apabila Parsindo lolos menjadi peserta pemilu 2024. Apakah beliau gabung di sana atau tidak? Saya tahu benar sikap Pak Tommy. Ya memang kita harus ada target ya. Jadi kita minimal target lolos menjadi sesuai aturan Undang-Undang Pemilu, bahwa ada parliament threshold 4% itu, yang 2019 kita sudah
mampu di angka 2,1% ya, kurang 2%, itu bisa terlewati di 2024. Itu target kita. Minimal kita bisa mendudukkan teman-teman calon anggota DPR RI di Senayan, kemudian juga di provinsi yang baru hasil pemilu 2019 baru ada 10, itu bisa kita lipat gandakan, bahkan berlipat-lipat sesuai dengan target teman-teman di tingkat provinsi. Kemudian juga di kabupaten kota demikian, kita ada 130 anggota dewan tersebar di beberapa kabupaten kota. Itu juga kita harapkan meningkat berlipat-lipat di 2024, hingga kerja-kerja politik kita terukur dengan target tersebut. Jadi target kita minimal di setiap daerah pemilihan ada satu perwakilan atau satu kursi dari Partai Berkarya. Ya. Jika lolos menjadi peserta pemilu 2024, Badarudin menargetkan partainya bisa mencapai parlemen threshold PT 4%. Di mana pada tahun 2019 sudah mencapai 2,1%. Partai Berkarya, sambungnya, juga menargetkan punya wakil di Senayan, provinsi, kota, dan kabupaten. Kita menargetkan di daerah pemilihan ada satu kursi dari Partai Berkarya, ujarnya. Demikian laporan tim TV1 Nasional.